Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan kami dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ingin mempresentasikan tentang kepribadian dan emosi dengan mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Ibu Asosiat Profesor Dr. Anissa Mardatila Estos MSI. Dalam sebuah organisasi, kepribadian dan emosi akan sangat mempengaruhi individu dalam melaksanakan tugasnya atau kinerja. Tanpa disadari, faktor kepribadian dan emosi menjadi salah satu penentu keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi apa sih Kak kepribadian dan emosi itu? Let's go, kita bahas kepribadian. Menurut Stephen Robin, kepribadian adalah kombinasi dari pola pemikiran, emosi, dan perilaku yang unik yang membentuk cara seseorang berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain dan situasi. Jadi, kepribadian adalah ciri khas dalam diri seseorang yang terlihat dari pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sehari-hari. Ada 5 faktor kepribadian yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Yang pertama itu ekstrovert dan introvert. Ini tuh mempengaruhi gaya komunikasi dan kerjasama tim. Karena ekstrovert cenderung aktif dalam tim, sedangkan introvert itu lebih fokus dan mandiri. Yang kedua, ada keterbukaan terhadap pengalaman. Ini mendorong inovasi, kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, ada yang ketiga, itu ketekunan. Ketekunan ini terkait dengan disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas kerja. Nah, yang keempat itu ada stabilitas emosi. Ini lebih ke individu yang stabil secara emosi, itu cenderung lebih tenang dan tahan stres. Nah, yang kelima itu ada sikap ramah. Ini lebih mendorong kerjasama, empati, dan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya yaitu prinsip. Ada 4 macam prinsip kepribadian dalam perkembangan organisasi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip individualitas. Prinsip individualitas ini mencakup berbagai macam aspek seperti cara berpikir, pola perasaan, kebiasaan, hingga cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keutuhan kepribadian. Prinsip ini merupakan satu kesatuan yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, kognitif atau cara berpikir. Aspek kedua, afektif atau perasaan. Serta aspek yang terakhir, psikomotor atau tindakan dan perilaku. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip perkembangan kepribadian. Masyarakat dapat bersikap lebih sabar dan fleksibel terhadap perubahan tingkah laku, serta dapat memberikan bimbingan dan motivasi yang sesuai dengan tahap perkembangan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keterkaitan dengan lingkungan. Kepribadian individu tidak terbentuk secara terpisah dari lingkungan sosialnya. Tempat individu tumbuh, berkembang sangat berperan dalam membentuk pola pikir, nilai-nilai, dan perilaku yang dimilikinya. Selanjutnya ada dimensi kepribadian dalam perkembangan organisasi. Dimensi ini ada 5 macam, yaitu yang pertama, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah besarnya sensasi negatif seseorang. Sifat kepribadian ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengekspresikan emosi yang buruk. Karakter khas dari orang yang berkepribadian seperti ini biasanya takut, gugup, dan suka berlebihan. Yang kedua, ekstraversi. Ekstraversi merupakan sifat kepribadian yang berhubungan dengan emosi dan perasaan senang terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya, serta tingkat kenyamanan seseorang ketika bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, ada keterbukaan dengan hal baru. Keterbukaan dengan hal baru ini merupakan sifat yang terbuka terhadap hal-hal baru. Tipe yang terbuka terhadap pengalaman yaitu tingkat kedalaman minat seseorang terhadap pengetahuan. Ciri atau karakteristik khusus tipe kepribadian ini adalah penuh dengan daya imajinasi, kecerdasan, berwawasan luas. Dimensi yang keempat yaitu kemampuan bersepakat.
Kemampuan bersepakat ini sifatnya yang mudah akur dan mudah bersepakat. Sifat keramahan ini adalah tingkat ketaatan norma individu. Yang kelima, ada sifat berhati-hati. Sifat berhati-hati ini adalah sifat kesadaran hati nurani. Kepribadian ini adalah kepribadian yang senantiasa berkonsentrasi untuk mencapai tujuan. Karakteristik khusus yang memiliki kepribadian ini adalah berprestasi, disiplin, dan taat saat berorientasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang kepribadian. Sekarang kita lanjut penjelasan tentang emosi. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang emosi. Emosi adalah suatu panggilan jiwa yang menggetarkan pergolakan pikiran, nafsu, hati yang bisa berdampak positif dan negatif. Emosi setiap orang adalah cerminan keadaan jiwanya yang akan tampak secara nyata pada perubahan jasmaninya. Sebagai contoh, ketika seseorang diliputi emosi marah, wajahnya akan memerah dan nafasnya menjadi sesak. Otot-otot tangannya akan menegang dan energi tubuhnya akan memuncak. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dalam organisasi. Yang pertama, dampak positif emosi dalam organisasi. Emosi positif seperti semangat, antusiasme, dan rasa bangga bisa meningkatkan energi kerja dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Selain itu juga memperkuat kerjasama tim, seperti karyawan yang merasa dihargai dan diterima cenderung lebih terbuka dan berkolaboratif dan mendukung rekan kerja. Dan yang kedua itu membangun budaya organisasi yang sehat, seperti lingkungan yang penuh empati, dukungan emosional, dan komunikasi terbuka membentuk budaya kerja yang sehat dan inklusif. Dan yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang cerdas serta emosional dapat memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain, sehingga bisa menginspirasi dan membimbing tim dengan lebih baik. Dampak negatif emosi dalam organisasi, yaitu apa aja dampak negatifnya? Yang pertama, menurunnya produktivitas. Emosi negatif seperti stres, kecemasan, atau frustasi dapat mengganggu fokus, menurunkan kinerja, dan meningkatkan kesalahan. Yang kedua, meningkatnya konflik antar individu. Ketidakseimbangan emosi atau kegagalan dalam mengelola emosi bisa memicu pertengkaran, gosip, dan ketegangan antar karyawan. Ketiga, itu ada turnover yang tinggi. Turnover yang tinggi itu seperti ketidakpuasan emosional yang berlarut-larut bisa membuat karyawan merasa tidak nyaman dan memilih keluar dari organisasi. Dan yang keempat itu menghambat inovasi dan adaptasi, seperti lingkungan kerja yang penuh ketakutan atau tekanan emosional tinggi cenderung membuat karyawan enggan mengambil risiko atau mencoba hal baru itu. Selanjutnya, dimensi emosi dalam organisasi terbagi menjadi 3, yaitu variety, intensity, dan frequency and reduction. Nah, yang pertama, variety adalah banyak sekali variasi emosi, namun yang penting adalah penentuan klarifikasi yang bersifat positif dan negatif. Dan yang kedua, intensity, orang memberikan tanggapan yang berbeda pada dorongan emosi yang kepribadian individual. Dan yang ketiga, frequency and reduction, menunjukkan seberapa sering emosi perlu ditunjukkan dan untuk berapa lama. Itu tadi presentasi dari kami tentang kepribadian dan emosi. Semoga teman-teman bisa dipahami apa yang sudah kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia
dan semantap